hari pertama Fufu Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Banyak pihak meminta kita untuk menunggu 100 hari pemerintahan Prabowo, tapi saya melihat di hari pertama Fufu Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Berkat Bapak juga, kini anak usia 37 tahun itu fotonya akan terpajang di kantor pemerintahan dan institusi pendidikan se-Indonesia. Tahu nggak apa yang akan dikenang? Bukan rasa hormat, tapi justru rasa jengkel satu Indonesia. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Dasar manusia nggak ada otak lu Sangguni. Amin Rais, temennya iblis. Dasar setan, otaknya setan lu. Amin Rais udah tua, nggak ada otak lu. Ini baru 1 hari pelantikan loh jadi wapres. Kok udah kerja sih mas? Cepet banget sih. Nanti ada yang iri lagi deh. Kerennya nih guys, Mas Gibran tuh nggak pakai lama, dia langsung saset kerja. Kebayangkan prinsip kerja ala bapaknya, Pak Jokowi. Ternyata turun ke Mas Gibran juga loh. Dan tadi saya lihat kerja tebing ini yang paling penting ini. Ini buat menghadapi Olimpiade 2028. Gibran akan lebih dikenal dibandingkan Prabowo karena melakukan gebrakan-gebrakan di awal. Bahkan narasinya dikatakan Gibran tanpa izin ke MRT ya, di hari pertama dia ada menyambut kunjungan dari Perdana Menteri Korea, ya kan, perwakilan dari Tiongkok, gitu ya, dianggap. Nah ini narasi-narasi ini mereka masih mainkan dalam rangka apa ya? Pesanan untuk apa? Pesanan untuk membelah ya, atau mengadu domba antara Prabowo dengan Gibran. Ada pembagian yang jelas antara presiden dan wakil presiden. Kalau kita duga-duga, tentu pembagian ini untuk urusan pengawasan secara langsung akan dikerjakan atau dilakukan oleh wakil presiden. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan di sini kita akan mereaction ya hari pertama presiden ataupun wakil presiden ya bekerja ya kan. Pak Gibran ataupun Mas Gibran ya langsung gercep kerja gitu ya kan. Tetapi ya kan bukan dipandang positif oleh para pembenci Mas Gibran gitu ya kan. Ya mereka ngatain kalau Mas Gibran ini mendahului Pak Prabowo. Aduh. Orang kerja kok dinyinyirin, nggak kerja nanti dikatain banser. Nah, oke lah langsung saja. Dan ya beberapa video yang saya rangkum di sini tentang komen-komen netizen juga ya tentang hal baik soal presiden ataupun wapres kita lah ya yang kerja langsung gercep. Langsung saja ini dia videonya. Hari pertama Fufu Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Banyak pihak meminta kita untuk menunggu 100 hari pemerintahan Prabowo, tapi saya melihat di hari pertama Fufu Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Ini terlihat dari membandingkan dua kegiatan Presiden dan Fufu Papa. Presiden di hari pertama melantik wakil menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri, dan ditambah dengan berita bermain dengan kucing kesayangannya Bobby Kertanegara. Fufu Papa membuat acara yang spektakuler menurut media, yaitu menerima Perdana Menteri Korea, menerima wakil presiden Cina, dan mengunjungi terowongan MRT. Terus salahnya di mana, Mbah? Sangat berbeda. Ini yang dilakukan Prabowo adalah berita biasa-biasa saja, sementara yang dilakukan oleh Fufu Papa itu menjadi berita internasional karena menerima pemimpin negara lain dan pasti. Dan saya lihat beritanya betul-betul itu jauh lebih tinggi bobotnya dibanding dengan berita presiden sendiri. Nah, presiden kita pasti tahu lah ya bahwa tim media, influencer dan buzzer Jokowi yang selama ini digunakan ini sudah berpindah ke Fufu Papa. Sangat terlihat dari orang yang memahami bagaimana tim media wakil presiden
Saya melihat kemarin inilah kalau otak sudah kotor ya kan. Tidak adanya Republik Indonesia. Selalu tim media wakil presiden itu lebih rendah kualitasnya dibanding dengan tim media presiden. Nah, dan ini kelihatannya sudah berpindah semua. Artinya apa yang terjadi bahwa sekarang pencitraan yang dilakukan oleh Fufu Papa ini otakmu yang kotor, cara berpikirmu yang kotor. Dilakukan secara sistematis. Saya punya keyakinan bahwa konsultan politik, konsultan pencitraan Jokowi sudah ada di sekitar Fufu Papa. Oligarki yang membiayai pencitraan Jokowi selama ini kelihatannya juga sudah berpindah dan sudah berpindah untuk membantu Fufu Papa. Menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ada di kabinet Prabowo sekarang sepertinya juga sudah menyiapkan karpet merah untuk digunakan oleh Fufu Papa meningkatkan citra mereka. Nah, yang perlu kita awasi, bukan mati, saya punya keyakinan bahwa mungkin beberapa waktu ke depan akan muncul survei tentang kepuasan kerja Fufu Papa. Itu sepertinya. Terus salahnya di mana? Jadi terus salahnya di mana? Ini semua terjadi menurut saya ini masih kendali dari sutradara yang sedang istirahat di Solo. Itulah ya. Jadi, otakmu udah kotor, hatimu udah kotor. Pak Prabowo, Bapak sudah kalah selangkah. Aduh, kita aja ya pendukung Pak Prabowo nggak pernah berpikir seperti itu. Pada akhirnya mencederai 9 tahun prestasi yang selama ini Anda coba torehkan. Aduh. Orang di mana-mana kalau mau pensiun meninggalkan nama baik. Ini malah merusak nama baiknya sendiri demi ambisi yang gak ada manfaatnya. Siapa sih punya anak nih guys? Rakyat. Berkat Bapak juga, kini anak usia 37 tahun itu fotonya akan terpajang di kantor pemerintahan. Iya, iyalah. Dan institusi pendidikan pasti se-Indonesia. Tahu nggak apa yang akan dikenang? Bukan rasa hormat, tapi justru rasa jengkel satu Indonesia. Yang jengkel kelompok-kelompok kalian saja. Satu keluarga. Bayangin anak muda usia 37 tahun mengontrol emosi dirinya aja belum mampu. Ini malah dikasih jabatan jadi orang. Siapa yang kasih jabatan? Rakyat. Indonesia. Saya yang kasih jabatan. Ngadi tuh orang. Bukan kalian yang ngasih jabatan. Ini saya lagi sedikit saja, mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Dasar manusia nggak ada otak lu, Sengkuni. Sengkuni, dasar nggak punya otak. Amin Rais, temennya iblis. Temennya iblis. Dasar setan. Dasar setan. Aduh. Otaknya setan lu. Amin Rais udah tua. Parah. Nggak ada otak lu. Nggak ada otak kemarin lu. juga datang ke acara pelantikan Gibran sama Prabowo, nggak ada malunya lu. Iya iya. Itu lu berdiri aja sendirian, gak ada temennya lu. Makanya jadi orang tuh jangan goblok bintolol lu, Sengkuni. Iya. Ngapain lu datang-datang ke situ? Nggak ada malunya lu ke situ, nggak ada yang nemenin, berdiri sendiri, nggak ada yang nyambut. Kasihan banget lu, Sengkuni. Sengkuni. Ada Sengkuni masuk ke pelantikan, lu ngapain ke situ-situ? Aki-aki nggak ada otak. Ya. Makin tua bukannya makin taubat lu, makin stres lu. Dasar Amin Rais. Dasar Amin manusia Rais. najis di negara ini lu, Sengkuni. Manusia najis. Ngatur-ngatur Prabowo segala macam, Gibran. Prabowo itu punya hak prerogatif untuk memilih wakilnya. Ada otak lu, dasar manusia setan lu. Waduh. Amin Rais. Lu orang-orang kayak lu mah lawannya gua aja. Iya bang. Sok selevel dengan Prabowo. Manusia Sengkuni lu. Lu teman-teman lu tuh bawa tuh si Repli Harun. Oh, Repli Harun, si Faisal Assegaf, si Rahma Sarita. Banyak teman-temannya Sengkuni yang lain juga tuh. Si Saididu juga tuh. Oh iya iya, Saididu. Kaum Sengkuni semua lu. Nggak bermanfaat di negara ini lu, Amin Rais.
Udah tua otak lu isinya tai. Tai. Bego lu, manusia setan lu. Waduh. Ya, Mas Gibran, ini dia. ini baru 1 hari pelantikan loh jadi wapres. Kok udah kerja sih Mas? Cepet banget sih. Nanti ada yang iri lagi deh. Ya pasti udah ada. Kopi dulu Mas Gibran, nyantai dulu. Jangan langsung kerja. Ini dinamakan buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Nggak kebanyakan omon-omon. Kerja aja udah langsung, bodo amat orang mau bilang apa. Yang penting gue kerja. Anak muda tunjukin taringnya. Menyala Mas Gibran. Selamat bekerja, bungkam semua mulut-mulut mereka yang meremehkanmu Mas Gibran. Didikan Pak Jokowi memang gak main-main guys. Ya buktinya ini ya. Ya. Mungkin Pak Jokowi bilang gini, gak usah dengerin orang menghina kita. Biarin aja mereka, capek nanti capek sendiri. Kita buktikan dengan kerja. Kita bangun Indonesia ini menjadi negara besar. Sekali lagi selamat bertugas dan bekerja untuk rakyat Indonesia Mas Gibran. Mantap. Nah ini lagi. Keren Mas Wapres Gibran baru dilantik langsung gaspol kerja. Halo besti-besti, kalian udah pasti dengar info terbaru kan kalau Mas Gibran Raka Buming Raka udah dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kita saat ini. Kerennya nih guys, Mas Gibran tuh nggak pakai lama, dia langsung saset kerja. Kebayangkan prinsip kerja ala bapaknya, Pak Jokowi. Ternyata turun ke Mas Gibran juga loh. Baru dilantik tadi pagi, malamnya udah sibuk ngurusin tamu negara. Nggak kaleng-kaleng guys, tamu perdananya adalah Perdana Menteri dari Korea Selatan. Handakso wawancara di Istana Wakil Presiden itu menjadi ajang diplomasi bagi Mas Gibran. Makin go internasional kan? Nggak cuma itu, di hari kedua menjadi Wakil Presiden, Mas Gibran bertemu dengan Wakil Presiden Cina yaitu Han Zheng. Kelas banget nih. Dalam jamuan makan siang, Mas Gibran mengenalkan kuliner Nusantara. Cara ngenalin budaya kuliner Indonesia yang mantap nih guys. Selain obrolan politik, ini adalah diplomasi makanan ala Mas Wapres kita yang baru. Mas Gibran juga langsung turun untuk mengecek program MRT fase 2 di Monas tuh guys. Paham banget nih sama pentingnya transportasi massal. Tamrin, Monas, semuanya dipantau biar mulus prosesnya kayak jalan tol di malam hari. Emang nggak salah pilih kita ya, udah cocok banget Ya nggak untuk salah pilih pemimpin Indonesia kita di masa depan. Terus nih guys, Mas Gibran langsung menginspeksi uji coba program makanan gratis bergizi di SDN. Banyak kali udah dikerjain ya. Baru berapa hari. Anak Indonesia sehat dan kuat. Udah jadi wapres, gercep, fokus untuk turun ke masyarakat, pokoknya perfect banget deh. Nah besti-besti, udah lihat kan gimana Mas Gibran menjadi wakil presiden selama 2 hari ini? Satset banget kan kerjanya, Ya, udah benar. gitu nggak pakai wacana-wacana doang lagi. Setuju kan? Banyak kalau kerjaannya kita ya. Wakil Presiden Republik Baru 2 hari. Indonesia, pemimpin muda, satset, fokus pada masyarakat, dan punya mentalitas kuat seperti bapaknya Jokowi untuk rakyat Indonesia. Ini sih kombinasi yang pas banget buat bawa Indonesia lebih maju. So, jika kamu dukung Mas Gibran, jangan lupa like, follow, dan share agar kamu tidak ketinggalan info selanjutnya. Yuk, jadi saksi perjalanan Wapres baru kita. Bye-bye! Nah ini, yang muda kerja, yang tua pening kepala dia tulis ya. Ini pembenci Mas Gibran yang nulis nih pasti caption. Sekali lagi ini adalah proyek yang sangat strategis karena sekali lagi ini penting sekali untuk Mas Gibran kerja aja terus peningkatan prestasi atlet kita. Dan tadi saya lihat kerja tebing ini yang paling penting ini. Jadi buat menghadapi Olimpiade 2028. Nah, jadi sudah tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi nanti tempat latihan tempat latihannya cukup. Nanti kita tinggal genjot prestasi. Kelompok itu aja, tahu kan siapa kelompok itu aja? Kayaknya masih panas gitu loh. Dengan situasi sekarang, padahal udah lewat 20 Oktober sudah dilantik. Masih panas aja, masih aja dia kompor. Dasar kelompok itu aja. Sekarang apa isunya yang dia mainkan? Isu yang dia mainkan, dia membuat narasi-narasi nih mereka ya, membuat narasi-narasi bahwa Gibran akan lebih dikenal dibandingkan Prabowo karena melakukan gebrakan-gebrakan di awal. Bahkan narasinya dikatakan Gibran tanpa izin ke MRT ya, di hari pertama dia ada menyambut kunjungan dari Perdana Menteri Korea, ya kan, perwakilan dari Tiongkok, gitu ya, dianggap. Nah ini narasi-narasi ini mereka masih mainkan dalam rangka apa ya? Pesanan untuk apa?
pesanan untuk membelah ya, atau mengadu domba antara Prabowo dengan Gibran. Masih ada ternyata yang support itu ya. Tapi masyarakat udah cerdas, nggak akan kena ya, karena kita sama-sama menilai lah kelompok itu aja yang selalu berisik, yang selalu nyinyir, yang nggak jelas mengkritiknya, tidak membangun, ya orangnya itu aja. Dan setiap apa yang diucapkan nggak ada yang percaya. 20 Oktober ya benar, nggak ada yang acara pelantikan Prabowo Gibran di hadapan sidang umum MPR. 20 malam Prabowo menerima tamu-tamu dari luar negeri di istana dengan jamuan makan malam. Tanggal 20 juga sore, Gibran bertemu dengan wakil presiden Tiongkok. Kemudian tanggal 21, pelantikan menteri-menteri dari kabinet Merah Putih. 21 siang, wakil presiden Gibran langsung gerak cepat dan kerja, berkunjung melihat proyek terowongan di bawah Monas. Kegiatan ini terlihat jelas bahwa ada pembagian yang jelas antara presiden dan wakil presiden. Kalau kita duga-duga, tentu pembagian ini untuk urusan pengawasan secara langsung akan dikerjakan atau dilakukan oleh wakil presiden. Apapun kegiatannya, apapun proyeknya di dalam negeri menyangkut infrastruktur akan langsung diawasi oleh Gibran wakil presiden. Ini persis seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya terdahulu pada saat mengawasi proyek-proyek di Indonesia. Kemudian Prabowo kelihatannya lebih fokus ke urusan luar negeri dan urus menempatkan manusia-manusia atau pejabat-pejabat yang cocok dengan bidangnya masing-masing. Kemudian urusan negosiasi dengan luar negeri, urusan pertahanan dan militer kelihatannya tetap dipegang oleh Prabowo. Tetapi urusan kegiatan sehari-hari, urusan kegiatan proyek pembangunan, semua kelihatannya akan diserahkan kepada Gibran. Disinilah Gibran akan diuji. Bagi pihak-pihak yang selama ini meragukan kemampuannya, kita akan lihat ke depan. Ya, benar ya guys. Nah, jadi aku rasa juga begitu ya guys. Kalau Mas Gibran ini sebenarnya sudah ditugaskan untuk ya mengawasi proyek-proyek ya yang ada di seluruh Indonesia nanti. Nah, bagian yang lain itu Pak Prabowo. Nah, tetapi kan berbeda tanggapan-tanggapan daripada pembenci-pembenci ini ya kan. Nah, dianggap Mas Gibran ini mendahului Pak Prabowo gitu ya kan. Dianggap Mas Gibran ini nggak beritahu Pak Prabowo gitu ya. Bahkan menerima tamu pun ya kan Mas Gibran dianggap tidak memberitahu Pak Prabowo. Ya pasti tahu lah ya Pak Prabowo kalau ini Perdana Menteri Korea akan datang ya kan, semuanya yang akan datang gitu, siapa-siapa yang akan datang pasti tahu lah Pak Presiden kita ya, masa nggak tahu ya. Dan Mas Gibran kerja pun pastilah Mas Gibran pun sudah minta izin kepada Pak Prabowo gitu ya kan, nggak mungkin lah main celonong-nyelonong gitu ya kan. Aduh, dan mungkin Gibran juga terus diperintahkan untuk meninjau gitu ya kan proyek-proyek yang ada. Dan aku heran juga ya sama Mas Gibran, baru 2 hari kerja udah banyak kali ya tempat-tempat yang Mas Gibran kunjungi gitu ya kan. Aduh, mantap lah Mas Gibran. Tapi apapun lah ya kan, bagi pembenci memang begitulah ya kan. Apalagi ya Amin Rais dikatain temennya iblis juga gitu ya kan. Aduh, parah lah ya kelompok-kelompok ini. Itu aja emang. Ya nggak pernah ada yang lain. Ini nyambung lah ya kan. Selama 5 tahun mereka akan sakit hati. Nah, bagaimana guys? Menurut kalian, tanggapan kalian silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.